Oke, kita mulai teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu biwar musalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah masuk kembali di pertemuan lanjutan mata kuliah Islamic Entrepreneur, yaitu mata kuliah atau pertemuan yang ke-11. Apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana membangun sebuah tim, teman-teman semua. Ya, jadi kali ini kita akan bahas tentang manajemen tata kelola SDM di dalam sebuah bisnis atau organisasi yang nanti insya Allah teman-teman jalankan. Ya, how to build a team, bagaimana membangun tim yang solid, tim yang tangguh dengan energi yang positif. Ya, termasuk bagaimana memberikan pelatihan karyawan, melakukan evaluasi terhadap SDM, apa itu promosi, demosi, mutasi, dan lain sebagainya. Kita akan bahas teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita mulai, kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya tentang overview business environment. Bagaimana kita melihat lingkungan dari sebuah bisnis. Ya, dalam sebuah bisnis, organisasi, perusahaan, UMKM atau apapun, ada 3 komponen besar. Ada internal, yaitu owner, employee yang bekerja untuk owner, dan customer yang memanfaatkan bisnis atau memanfaatkan produk atau jasa dari bisnis yang dijalani. Owner, employee, dan customer. Lalu ada aktivitas bisnis, yaitu yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan customer, yaitu dunia marketing. Sudah cukup panjang kita bahas di sana ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang employee. Bagaimana aktivitas untuk memanage atau mengatur karyawan kita, sumber daya kita, rekan kerja yang ada dalam bisnis kita. Nanti baru kita akan bahas tentang internal termasuk eksternal. Oke, kita akan bahas manajemen SDM, teman-teman semua ya. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pilihannya hanya ada 2. Are you a leader or are you a follower? Apakah Anda sebagai seorang leader? Apakah Anda sebagai seorang follower? Leader itu berarti yang memimpin atau yang mewarnai organisasi. Lead. Ya, sementara follower adalah orang-orang yang siap untuk dipimpin dalam sebuah organisasi. Leader itu memimpin, follower itu dipimpin. Jadi ada 2 kata kerja ya. Memimpin, lalu dipimpin. Memimpin itu berarti aktif, dipimpin itu berarti pasif. Ya, kita nggak bisa ada di tengah. Ya, analogi sederhana. Ya. Ada karyawan, ada pegawai, ada buruh. Nah, itu bagian dari follower. Ya. Pegawai berarti lingkungannya di BUMN. Makanya ada yang namanya pegawai negeri sipil atau ASN. Buruh berarti lingkungannya ada di pabrik. Karyawan berarti lingkungannya ada di swasta. Karyawan, orang yang berkarya. Nah, kita lihat dulu sebuah film sederhana menggambarkan kinerja dari leader dan follower. Disimak ya teman-teman semua ya.
Jadi karyawan tentunya tidak harus satu ya. Ada banyak karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan dan masing-masing karyawan punya karakter, punya tanggung jawab yang beda-beda. Kita perhatikan. Pekerja pertama efektif, kedua efektif, kerja yang ketiga kontribusinya tidak terlihat. Pekerja yang keempat, PTS, potensi sumber masalah. Ini bisa troublemaker. Ada lagi, persif, menghancurkan, mengganggu. Ini bahaya buat organisasi. Saking ganggunya dia kadang-kadang ganggu yang lain. Sehingga dalam organisasi bertengkar terus. Sementara ada organisasi yang lain bergerak cepat. Seorang leader harus mampu mendeteksi dan mampu mengambil keputusan. Nah, setelah diberikan coaching, baik teman-teman semua ya. Jadi dalam lingkungan karyawan ya banyak kasus-kasus atau banyak kondisi-kondisi yang kadang tidak sempat terpikirkan ketika kita sebagai seorang mahasiswa. Tapi begitu kita masuk dalam lingkungan pekerjaan, kita akan melihat hal yang seperti itu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang employee ya. Ya. Dalam sebuah organisasi, karyawan itu ketika bekerja itu biasanya diberikan yang namanya job description. Ada hak dan kewajiban. Ya, ada hak-hak yang akan dipenuhi sebagai seorang karyawan, diantaranya jam kerja, upah lembur, gaji, honor, salary, dan yang lain sebagainya. Termasuk jenjang karir. Tapi ada juga yang sifatnya kewajiban yang harus dipenuhi. Ada hak dan ada kewajiban. Misalkan jam kerja, target-target yang harus dicapai, kedisiplinan, etos kerja. Nah, itu kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban dalam proses berjalannya sebuah perusahaan sering ada yang namanya reward untuk memotivasi karyawan, punishment untuk membuat karyawan termotivasi lebih baik lagi. Ya, supaya tidak salah. Ya, jadi reward and punishment tujuannya bukan menakut-nakuti karyawan, tujuannya adalah memotivasi. Ya, reward ada yang namanya promosi, naik jabatan. Reward, hadiah ada yang namanya jenjang karir, pendidikan, tips, bonus, nah ini reward. Sementara ada juga yang namanya punishment. Nah, dalam memberikan punishment kepada karyawan ada beberapa level teman-teman ya. Nanti detailnya kita akan bahas di belakang. Ini konsepnya dulu aja. Jadi ketika karyawan melakukan kesalahan yang minor, kesalahan yang ringan, biasanya dipanggil dulu, diberikan teguran secara lisan dulu. Ya, ada apa? Ada masalah apa? Tapi kalau sudah tidak bisa, dipanggil lagi ya dalam bentuk forum atau dalam bentuk yang lebih tertutup. Dalam bentuk nanti diberikan ST1. Jadi surat cinta namanya.
Ya, 1 kali pelanggaran. Jadi ada teguran supaya tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Ya, teguran ini sifatnya adalah untuk memberikan alert atau alarm bahwa kami atau pimpinan organisasi memperhatikan dia. Nah, ini durasinya 1 bulan. Nah, ada catatan internal. Nah, setelah 1 bulan, ternyata yang bersangkutan masih mengulangi lagi perbuatan yang tadi, muncul surat teguran 2. Ya, evaluasi nih. Nah, mulai disiplin ringan. Jadi pelanggaran ringan, pelanggaran berulang, ST2 sampai dengan S3. Nah, surat teguran 2 ini paling tidak durasi berlakunya 3 bulan. Nah, ada perubahan nggak? 1, sudah 4 bulan, masih mengulangi lagi, tidak ada perubahan, surat teguran 3. Teguran berat, heavy. Nah, di sini sudah mulai ditetapkan yang namanya punishment. Selain teguran ada potongan insentif. Nah, di sini nih. Jadi durasi surat teguran dari 1 sampai dengan 3 durasinya paling nggak 6 bulan, 1 semester. Apakah yang bersangkutan ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada perubahan, muncul SP1, surat peringatan 1. Peringatan tertulis. Ya, 6 bulan ini. Biasanya disertai dengan yang namanya demosi. Turun jabatan atau turun tugas. Atau tunjangannya turun. Nih, demosi. Peringatan 1. Setelah peringatan 1 tidak dilakukan, tidak ada perubahan setelah 6 bulan, masih berulang, muncul SP2, peringatan 2. Ya, peringatan formal, dipotong, diskors, bahkan dimutasi. Pemindahan unit kerja. Tujuannya mungkin di unit kerja tersebut dia tidak optimal, bisa jadi di unit kerja yang lain dia bisa optimal. Harapannya kalau dia berubah, ini akan gugur. Tapi setelah 6 bulan tidak juga ada perubahan, muncul SP3, pelanggaran berat nih. Ancamannya adalah PHK. Sangat berat. Jadi memberikan punishment atau memberikan peringatan pada karyawan itu tidak serta-merta teman-teman ya. Jadi ini ada kurun waktu, ini ada 6 bulan, ini ada 1 tahun, ini ada setengah tahun. Jadi paling tidak 2,5 tahun karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan. Sambil diberikan pelatihan-pelatihan sehingga karyawan tersebut bisa berubah. Nah, itu tadi yang sifatnya kepada karyawan. Ya. Nah, bagaimana sekarang sebagai seorang leader? Ya, sekarang kita akan bahas seorang leader. Siapa leader? Who you are? Siapa Anda? Ya, leader itu ada Anda. Ya, setiap manusia adalah sebagai pemimpin, minimal terhadap dirinya sendiri. Nah, leader itu apa sih? Leader adalah yang punya atau leader mempunyai set high standard. Punya standar yang tinggi dan mampu menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Jadi seorang leader ketika ditunjuk menjadi seorang pemimpin leader, dia punya satu standar. Standar dia level sekian. Nah, standar itu ditetapkan oleh leader, lalu disampaikan ke follower. Tujuannya menginspirasi follower, menginspirasi people bareng-bareng untuk mencapai standar tersebut. Bagaimana caranya? Nah, seorang leader itu biasanya harus memiliki yang namanya personal quality. Kualitas dirinya. Ya, jadi seorang leader gak ujuk-ujuk menjadi pemimpin. Ya, nah, seorang leader itu punya ilmu, punya kemampuan, punya pengalaman. Jadi personal quality seorang leader itu punya 3. Ya, 3 apa? 3 pengaruh atau punya 3 tugas. Yang pertama, seorang leader mampu menginspirasi anggotanya. Dengan apa? Dengan perilakunya, memberikan contoh, dengan cara komunikasinya, dengan visi misinya yang
punya pandangan jauh ke depan. Cara berpakaiannya, datangnya tidak terlambat, cara berkomunikasinya. Nah ini seorang leader, terlihat. Yang kedua, seorang leader itu mampu melakukan influence, mempengaruhi orang lain. Setelah menginspirasi, mempengaruhi dengan cara apa? Dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya, dengan jabatannya, dia bisa mempengaruhi orang lain. Ya, leader mempengaruhi. Ya. Leader bisa membelok kiri, bisa ngajak belok kanan. Nah ini leader, influence. Yang ketiga adalah leader mampu memotivasi anggotanya. Tidak mudah menyerah. Nah sekarang prakteknya bagaimana sebagai seorang leader teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa. Jadi sebagai seorang leader, apa yang harus dilakukan ketika memimpin? Rumusnya do. Yang pertama, do itu apa? Mampu melakukan dulu dibanding orang lain. Jadi tidak hanya memerintah, tapi dia mampu melakukannya. Lalu yang kedua, punya pola pikir yang positif. Punya keyakinan yang positif ketika bekerja. Tidak mudah mengeluh. Ya. Dan seorang leader mampu memberikan gambaran pencapaian goalnya arah kemana. Nah ya, jadi do itu melakukan sesuatu, be itu pola pikirnya, have itu pencapaian. Nah ini yang di atas ini adalah cara berpikir seorang leader. Do, be, have. Be, do, have. Dengan pola pikir yang positif, melakukannya dengan memberikan contoh, dia akan bisa menyampaikan goalnya. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan sebagai seorang follower, atau kalau misalkan Anda sebagai newcomer, karyawan baru, karyawan yang baru yang bekerja ketika akan memberikan pelatihan atau menerima pelatihan, seorang leader mampu memberikan goalnya. Jadi kalau pelatihan karyawan baru, ceritakan visi misi perusahaan Anda, core value-nya. Jadi ini dulu. Jadi kalau sebagai seorang leader, be, do dulu baru have. Tapi ketika seorang leader ingin menyampaikan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh followernya, langkah pertama adalah have dulu. Goalnya apa? Jual mimpinya dulu. Jual masa depannya dulu. Perusahaan kita tuh visinya ini. Ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, misinya ini. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Atau kalau misalkan Anda diminta menjadi seorang pemimpin, apa yang harus Anda lakukan? Ini have-nya dulu. Ya. Lalu Anda jelaskan goal dari organisasi. HRD-nya, SDM-nya itu kayak gimana? Siapa bertanggung jawab kepada siapa? Lalu SOP-nya, absensinya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Dari satu level ke level yang lainnya. Lalu Anda janjikan dulu finansialnya juga. Berapa jam upah lemburnya, berapa take home pay-nya, gajinya, lalu siapa yang harus dilayani. Nah ini, kalau sudah timnya sudah memahami tentang visi misi, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, lalu goal organisasi, dia bertanggung jawab pada siapa dan untuk siapa, lalu ada finansial yang didapat, customer dilayani, baru apa yang harus dilakukan. Nah strateginya diceritakan. Jadi have-nya dulu yang disampaikan, mimpinya dulu yang disampaikan, sehingga followernya itu tertantang, terchallenge. Jangan pertama kali do, kerjakan sesuatu nih. Jadi ketika mengerjakan, nih loh goalnya ini. Baru untuk mencapai goal ini, do, apa yang harus dilakukan? Strategi apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan semuanya, dengan tim semua. Bagaimana growth-nya bersama semuanya, bagaimana achieve-nya, bagaimana membangun sistemnya. Nah, pada saat menyampaikan apa yang harus dilakukan, seorang leader harus menyampaikannya dengan punya belief yang positif. Your belief, pola pikir yang sama di antara leader dan timnya itu akan menunjang organisasi untuk bisa berjalan dengan baik.
Pola pikir what is being that you must have in order to achieve your have. Jadi pola pikir itu Anda gambarkan apa yang nanti akan dicapai atau bagaimana pencapaiannya sehingga teman-teman atau organisasi itu siap mampu sama-sama bergerak bersama dengan Anda. Oke, paham ya? Be, do, have, lalu implikasinya di have, do, dan be. Oke, ini ada sebuah case teman-teman, case seorang leadership. Ya, nanti bisa dijawab ya dalam tugasnya. Misalkan suatu ketika Anda sedang mengendarai kendaraan, ya di kendaraan ini Anda hanya muat 2 kursi penumpang, Anda dan seseorang sebelahnya. Hujan deras, lalu tiba-tiba Anda melintasi sebuah halte. Di halte tersebut Anda melihat ada seorang nenek-nenek yang harus berangkat ke rumah sakit. Lalu ada seorang sahabat Anda selama kuliah selalu berjuang bersama yang juga sedang menunggu hujan rendah, ingin pulang kerja. Lalu ada adik Anda yang sedang pulang kuliah. Nah, pertanyaannya, untuk satu kesempatan, siapa yang bisa atau yang Anda bawa untuk menembus lebatnya hujan dengan kendaraan ini? Siapa yang Anda bawa sehingga Anda tidak menyakiti ketiga-tiganya? Ya. Jadi Anda pilih salah satu, lalu semua solusi bisa terselesaikan. That's a leadership. Silakan jawabannya di videonya ya. Oke, lanjut di berikutnya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana membangun teamwork dalam sebuah organisasi. Kita bungkus dalam sebuah materi yang teman-teman bisa mulai dari video ini. Mas Yuli, begitulah sapaan hangat Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom yang dilontarkan orang di sekitarnya. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang prajurit Kopassus dan ibu seorang guru matematika yang menepanya menjadi pribadi yang tegas, disiplin, serta lugas dalam menjalani hidupnya. Mas Yuli mengawali karir sebagai staf dan dosen tetap sejak tahun 1996 yang juga berhasil sebagai pencetus personal development program bagi seluruh staf pengajar maupun karyawan. Selain itu, Mas Yuli juga aktif sebagai penulis yang telah berhasil meluncurkan buku baik sains, komputer, dan motivasi. Di antaranya yaitu berjudul Mau Sukses? Nggak susah kok. Dilanjutkan dengan Aku Bisa, BSI Beyond Success Inspiration, dan buku Kupas Tuntas Jurus Jitu 1000% Lulus Ujian sebagai trainer. Lebih dari 100.000 alumni dari ratusan sekolah dan lembaga yang pernah merasakan inspirasinya dengan moto hidupnya, malu jadi benalu, malu kalau cuma minta melulu. Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom merupakan founder dan direktur utama dari Lembaga Pelatihan Manajemen Leadership Bangkit Indonesia 1, Lembaga Pelatihan Bisa, The Bright Side of Indonesia, bervisi menata kembali budaya, filosofi kehidupan dari setiap individu generasi penerus bangsa, baik dalam sebuah lingkup organisasi sekolah ataupun kemasyarakatan. Ada sebuah pesan dari almarhum ayahnya yang masih terngiang di telinga Mas Yuli ketika Mas Yuli memiliki keinginan untuk membangun dan mengangkat harkat masyarakat dalam hal pendidikan, mencoba sebagai seorang pengajar, yaitu tetaplah kamu berpikir besar, namun mulailah sesuatu dari yang kamu bisa, meskipun kecil. Pesan ini telah membangun sebuah impian menjadi kehidupan indah yang nyata dalam keluarganya. Mas Yuli berhasil mencetak sejarah dan telah membuktikan bahwa sepanjang karirnya, Mas Yuli telah 3 kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai trainer motivasi pendidikan terbaik anugerah Museum Rekor Dunia Indonesia dengan peserta terbanyak. Tahun 2008 sebanyak 16.300 peserta
Tahun 2009 sebanyak 17.440 peserta. Tahun 2010 sebanyak 18.400 peserta di Istora Senayan, Jakarta. Dengan dilandasi visi menjadikan Indonesia lebih baik dan misinya yaitu melengkapi filosofi kehidupan yang sudah ada, baik perorangan, organisasi maupun perusahaan. Melalui potensi kepemimpinan, intelektual, mental, dan spiritualnya, maka ia berharap segala ilmu dan materi yang disampaikan dapat melengkapi kompetensi yang sudah ada dari masing-masing individu manusia. Inilah salah satu putra terbaik negeri ini, Master of Inspiration Trainer Indonesia, Mas Yuli. Oke, kita akan mulai dari bagaimana happiness at work. Bahagia itu di tempat bekerja. Jadi bagaimana teman-teman membangun sebuah tim, membangun sebuah organisasi di mana di dalamnya happiness. Pertanyaannya adalah bahagiakah di tempat kerja? Itu yang jadi pertanyaan ketika kita menyampaikan membangun sebuah tim. Di bawah saya tulis, to love what you get and to get what you love. Ada dua kata kerja, to love what you get. Cintai apa yang kamu miliki. And to get what you love. Raih juga apa yang Anda cintai. Ya, kita simak video berikut lalu teman-teman ambil hikmahnya. Check it out. The best teacher. From the heart, not from the book. Ya, kita mulai ya. Bahagia itu sederhana, hanya dengan melihat senyummu. Ketika dunia seakan mau hancur, kita bercanda, tertawa bersama. Sederhana. Bahagia itu milik kita. Aku raja dan engkau ratunya. Walau cuma kita berdua yang tahu, aku dan kamu, kita berdua bahagia. Sederhana. Hai, 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 mengertilah. Hai, 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 percayalah. Hai, Aku dan kamu, kita tercipta untuk menjadi satu hal yang ku tahu. cinta takkan kemana-mana bila Kita berdua, kita bersama, kita bahagia. sederhana. Mengertilah. Hai, 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 percayalah. Hai, aku dan kamu, Kita tercipta untuk menjadi satu hal yang ku
tahu cinta takkan kemana-mana bila kita berdua, Kita berdua, kita bersama, kita bahagia sederhana. La 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 la. bahagia itu sederhana Bahagia itu sederhana karena ada kamu. Oke, bahagia itu sederhana di tempat bekerja. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, teman-teman, dalam sebuah perusahaan, saya analogikan bekerja itu seperti KTP. Ada karyawan bekerja tanpa prestasi. Ada juga karyawan bekerja punya prestasi. Ya, kalau punya prestasi kita nggak masalah. Nah, bagaimana kalau kita punya tim, ya, punya teman-teman, punya follower yang tanpa prestasi? Atau bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita sendiri ketika kita bekerja tanpa prestasi? Kenapa bisa demikian? Karena biasanya yang tanpa prestasi itu punya 5 penyakit, yaitu sering ngeluh, sering ngedumel, sering ngomel, dan sering ngeyel, teman-teman. Nah, bagaimana kalau penyakit ini, 5 ang ini ada di karyawan kita atau ada di antara kita ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita? Ya, kita harus sikapi dengan yang pertama, kalau ngeluh kita harus lawan dengan bekerja keras. Konsepnya bagaimana nanti kita bahas ya. Kalau yang ngedumel, ya bekerjanya harus cerdas supaya tidak ngedumel. Kalau yang ngomel, ya bekerjanya harus tuntas sehingga tidak ngomel aja. Bagaimana dengan yang ngeyel? Ya bekerjanya dengan ikhlas. Dan yang terakhir yang suka ngegosip, bekerjanya dengan mawas. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Bekerja keras itu apa? Ya, kerja keras itu untuk menjadi lebih baik bukan atas takaran orang lain, namun lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi keras bekerja itu bukan karena kita dilihat oleh orang, tapi karena kita harus lebih baik dari yang kemarin. And the power of hard working, bekerjalah maka kamu akan kuat, berpaku tanganlah maka kamu akan membusuk. Ya, seperti analogi rem ya. Rem mobil, rem sepeda, rem motor. Apa fungsi rem? Kebanyakan dari kita pasti punya fungsi rem itu untuk menghentikan kendaraan, untuk mengurangi kecepatan. No. Fungsi rem bukan untuk menghentikan kendaraan. Fungsi rem bukan untuk memperlambat kendaraan. Fungsi rem adalah agar si pengemudi percaya diri di atas kendaraan. Percaya diri ketika dia mengendarai kendaraan. Nah, rem itu apa? Rem itu adalah ketika teman-teman bekerja diberikan yang namanya job description. Job description adalah apa-apa yang sedang kita akan kerjakan ketika kita bekerja. Ya, masuk dari mulai jam 8, istirahat jam sekian, pulang jam sekian, ini loh target-targetnya. Nah, biasanya orang-orang yang tidak bekerja keras begitu melihat job description langsung berpikir, waduh kok kerjanya begini ya, kok kerjanya berat ya. Nah, itu kalau melihat job desk sebagai rem yang menghentikan dirinya. Tapi kalau karyawan yang melihat job desk adalah yang membuat percaya diri, dia akan berasumsi atau dia akan berpendapat, alhamdulillah dengan pekerjaan ini, dengan job desk ini, saya akan bisa lebih baik dibanding dengan yang kemarin. Ya, kerja keras itu seperti halnya dengan time is money. Waktu adalah uang. Ingat teman-teman ya, good is not enough to be better, higher and bigger. Menjadi baik aja nggak cukup di sebuah perusahaan. Kalau kita bisa lebih better,
lebih higher and lebih bigger. Analogi sederhana, time is money. Kalau kita naik taksi, ya ada argonya. Waktu kita akan dihargai dengan argo. Detik per detik, menit per menit, jam per jam. Nah, begitu juga ketika kita ada di tempat kerja. Waktu kita juga harusnya dihargai dengan uang. Oke. Yang kedua adalah kerja cerdas. Kerja cerdas itu the power of smart working itu adalah semua orang mendambakan menang. Tapi berapa banyak orang yang bersedia berlatih? Kan enggak. Semua pengennya dapat bonus, tapi seberapa banyak orang bisa bekerja dengan konsisten, dengan baik. Contoh misalkan ya di jam kerja, ketika jam kerja menunjukkan jam 4, apa yang harus kita jam 3 kalau kita mau pulang jam 4, apa yang sedang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan ketika jam menunjukkan jam 3? Apa? Siap-siap pulang. Harusnya kayak gitu. Ada 1 jam lagi nih yang harus kita kerjakan sebelum waktu pulang. Itu kerja cerdas. Mengoptimalkan waktu-waktu yang diberikan oleh perusahaan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dibanding yang lainnya. Teman-teman, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, kalau kita tidak bekerja dengan cerdas, ya ibarat kata Buya Hamkas, kita seperti ini. Seperti babi di hutan yang cuma hidup, seperti kera yang cuma bekerja tapi tidak punya esensi, tidak punya value tentang time atau waktu dengan cerdas. Analogi sederhana teman-teman ya. Banyak di antara kita kalau ditanya bisa nggak kita ngantor tanpa niat gaji? Pasti nggak mungkin kita nggak gajian kalau kerja. Kalau orang yang kerja cerdas, sesungguhnya bisa. Ya, antar tanpa niat dapat gaji. Niat kan bekerja itu udah pasti dapat gaji. Jadi jangan niat gaji. Gaji itu adalah apa yang akan kita dapatkan. Bekerja aja, ya. Tapi banyak yang nggak setuju, protes ngada-ngada kalau kita niatnya nggak dapat gaji. Kalau niatnya dapat gaji, ya ujungnya Anda tidak akan pernah bekerja dengan baik karena ujungnya adalah money, bukan value, bukan makna. Contoh lain misalkan teman-teman ya, kalau misalkan ada 2 buah tas yang kecil let's say beratnya 2 kilo, lalu tas yang besar beratnya 10 kilogram, ya. Lalu Anda diberikan tugas untuk ngangkat beban atau tas yang 2 kilo dengan bayaran 20 juta. Sementara Anda bisa ngangkat, sementara di depan Anda ada tas yang berat 2 dan 10 kilo. Mana kira-kira yang akan diangkat? Ya pasti yang diangkat yang 2 kilo. Kenapa? Karena tugasnya yang 2 kilo. Dibayar 20 juta misalkan. Sementara di depan dia ada dua benda, 2 kilo sama 10 kilogram. Kenapa gak ngangkat yang 10 kilogram? Toh Anda mampu. Ya apa ngapain angkat yang 10 kilogram? Toh bayarnya cuma sama 20 juta. Nah itulah ketika seorang akan melakukan pekerjaan senilai 20 juta, maka senilai itu besar energi tentunya yang dikeluarkan. Tidak lebih, tidak kurang. Padahal seorang karyawan punya kemampuan melakukan pekerjaan yang sama dengan kualitas senilai 100 juta. Itu kelemahan karyawan yang bilangnya profesionalisme. Bekerjalah seolah-olah akan Anda mendapatkan 100 juta. Walaupun yang diberikan oleh perusahaan cuma 20 juta. Kenapa? Karena ini selisihnya adalah deposito antara Anda sama Allah. Itu cerdas namanya. Kalau Anda bekerja dengan total 20 juta, lalu 20 juta yang diberikan impas, ya selesai tugas Anda gak punya deposito. Setelah itu anak Anda sakit, orang tua Anda sakit, Anda gak punya deposito. Tapi kalau Anda bekerja cerdas dengan target 100 juta, walaupun dibayar 20 juta, ya di sana ada yang namanya deposito dari Allah. Allah yang berhutang sama kita. Itu cerdas teman-teman. Pekerjaan kerja itu seringkali dibatasi oleh besaran uang yang diterima. Sebaiknya tidak demikian. Itu bekerja cerdas. Berikutnya yang ketiga, bekerja
tuntas. Banyak orang mau kerja kalau mulainya dari puncak. Jangan dari puncak. Orang bekerja pasti dari bawah dulu. Contoh sederhana misalnya teman-teman. Kalau ini ada telur sama ayam, duluan mana? Ayam sama telur. Kalau saya bilang ayam sama telur pasti duluan ayam. Kalau duluan mana telur sama ayam? Pasti telur. Analogi sederhana teman-teman. Kalau telur ini dipecahkan dari luar akan jadi apa? Ya, telur mata sapi. Kalau telur ini dipecahkan dari dalam akan jadi apa? Sebuah kehidupan yang baru. Artinya apa? Ketika bekerja, kesempatan buat kita untuk memecahkan kompetensi diri kita. Apa yang bisa kita capai di tempat kita bekerja? One talent is more than enough to make success. Teman, satu talenta udah lebih dari cukup untuk membuat kita sukses. Ada yang punya satu talenta, jangan lihat pada talenta orang lain. Mulailah dengan mengerjakan yang satu itu, fokus, konsisten, komitmen, dan persisten. Kerja tuntas. Ya. Perhatikan video ini ya. Bagaimana anak-anak kecil atau seorang anak bekerja dengan tuntas. Kita lihat ya. They have 3 tops. Abang ada punya 3 tabung. They have a big and a small. 2 tabung besar, 1 Tuntas. tabung kecil. Big top is right Lalu and mengulang-ulangi. small left. Tabung besar posisinya sebelah kanan. Tabung kecil posisinya sebelah kiri. Nogmaals, rechterduim is recht en de kleine duim is links. Your right hand close from the big. Keep it below. Tangan kanan di bawah dekat tabung besar. Seperti It is the position of your right hand. ini posisinya. Okay. Now your left hand. Link your hand. Put it in the top of the frame. Tangan kiri di tengah-tengah atas. Di tengahnya. Your left hand is only for hanging the instrument. Tangan kiri fungsinya untuk mengangkat. Ya. Yeah. Balik. Ya. Kanan yang berbeda. Sulawesi. Nah, yang berbeda. Maluku. Nah, total kayak gini ya. Nusa Tenggara. Nah, you have to remember that bang. Okay? And the last is Papua. Nah, that is your side. So, ladies and gentlemen. Yeah. Oke, tuntas teman-teman semua. Baik, komponen yang keempat sebelum yang terakhir yang kelima, bekerja ikhlas.
bekerja untuk ibadah. Bekerja itu berapa jam sehari? 8 jam ya rata-rata. Kalau beribadah 24 jam. Jadi kalau bekerja untuk ibadah itu adalah bekerja itu 24 jam. Ida sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas, bekerja aja. Ya. Analogi misalkan Anda sedang bekerja, lalu tiba-tiba WA Anda masuk sebuah notif, segera pulang, ibu sakit keras. Apa yang Anda lakukan? Berani nggak Anda menjawab WA tadi dengan, ya nanti kita ke rumah sakit setelah pulang kerja ya? Pasti nggak berani. Ibu yang sakit, ada keluarga yang sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan izin sama pimpinan, lalu menyampaikan perihal WA tadi, dan pimpinan kira-kira ngasih izin gak? Ya pasti ngasih izin. Ada keluarga yang sakit. Pada saat itu Anda pulang, lalu membawa keluarga Anda ke rumah sakit, alhamdulillah sembuh. Nah pada saat itu Anda menggunakan waktu kantor, waktu usaha, waktu bekerja untuk urusan pribadi. Nah waktu berganti hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Anda sudah lupa dengan kejadian yang tadi. Suatu ketika akhir bulan pimpinan Anda minta, besok lembur ya karena harus ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu kita tanya, Pak, Bu ada lemburnya nggak? Lah adil nggak? Pada satu waktu kita menggunakan waktu kantor untuk urusan pribadi, tapi pada satu ketika pimpinan ingin membutuhkan waktu kita. Kita berhitung sama itu semua. Bekerja ikhlas. Sekian teman-teman. Lihat video ini. Ada seorang anak mencuri untuk ibunya yang sedang sakit. Lalu ada pedagang bakso yang nanya, betul ibu kamu sakit? Dijawab iya. Lalu tukang bakso itu menggantikan uang tadi atau obat tadi, dan anaknya diminta bawakan satu bungkus sop atau bakso. Botol obat dan bakso diberikan sama anak tadi. Namanya anak kecil, dia lari. 30 tahun kemudian, bapak tadi seperti biasa melayani penjualnya dan sering memberi. Ikhlas. Tapi suatu ketika, tenang aja langsung. Masuk rumah sakit, diobservasi, anaknya bingung, lalu mendapat tagihan 79 juta lebih untuk biaya operasi. Gak punya uang, dagangannya sudah terbengkalai. Menghadap ke dokter, dan dokter menjelaskan harus segera dilakukan operasi. Rumahnya dijual. Suatu ketika ada keajaiban. Pagi-pagi hari ada surat tertulis, semua tagihan sudah dibayar lunas oleh kebaikan 30 tahun yang lalu. Dengan 3 botol obat dan 1 bungkus sop atau bakso. Tertanda Dr. Prajak Arentong.
Giving is the best communication. Bapak tadi ikhlas membantu seorang anak dan anak itu sekarang sudah menjadi seorang dokter dan membantu bapak tersebut. Terakhir teman-teman, etos kerja yang terakhir adalah kerja mawas. Perhatikan teman-teman, kerja mawas itu apa? Ya. Kerja mawas itu adalah bagaimana kita melihat diri kita bukan melihat orang lain. Mawas diri. Sekali lagi, mawas diri atau harga diri itu bagaimana kita melihat diri kita bukan melihat orang lain. Nih, kalau kita selalu melihat contoh ya, ini contoh. Dirinya buruk rupa tapi dia merasa dirinya sudah paling bagus ya. Harga diri itu bagaimana kita melihat diri kita bukan melihat orang lain. Atau harga diri itu, kerja mawas itu adalah bukan terletak pada kebanggaan. Tapi orang yang punya harga diri, orang yang punya mawas diri adalah mereka yang punya rasa malu. Malu kalau semua yang dikerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, baik di kampus, di rumah, di tempat pekerjaan, itu sesungguhnya diawasi oleh Ilahi Rabbi. Tidak lagi bekerja dengan ngeluh, ngomel, ngedumel, ngeyel, bahkan ngegosip. Tapi mulailah bekerja dimanapun kita, mulailah belajar dimanapun kita dengan keras, cerdas, tuntas, ikhlas, dan mawas. Ketika menghadapi tantangan, selalu yang dipikirkan, walaupun sudah dikasih proteksi berupa helm, adalah ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita mendapatkan tugas yang sifatnya sangat rahasia, hanya 10 orang yang berhasil mencapai tugas. Entrepreneurship is a lonely journey. Bagaimana mereka harus berjalan sendiri, membawa sebuah pesan yang menjadi tujuan ketika mereka memulai, yang menjadi purpose awal yang mereka jaga hingga sampai di tujuan. Seperti karakter dan kemampuan tata kelola. Itulah api yang mereka bawa, yang mereka jaga, yang menjadi penerangan ketika menjalankan misi dalam kesendirian, kegelapan, ketidaktahuan. Yang seringkali membuat kita berpikir akan hal yang lebih menyeramkan daripada kenyataan. Yang akhirnya hal tersebut menumbuhkan keraguan. Bagi yang berjalan di awal, mungkin akan lebih merasakan. Ketika yang berjalan di belakang, ingin mengejar. Yang berjalan di awal kadang ragu, melambatkan langkah, menunggu yang di belakang. Entrepreneurship adalah individu dengan tujuan. Dan karakter bangsa harus dimiliki oleh entrepreneur di Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Engkau ku banggakan. Baik teman-teman semua, itu akhir dari pertemuan 11. Silakan dibuatkan video resume-nya. Lalu ada studi kasus yang harus teman-teman buatkan, selesaikan. Ya, ada konflik budaya 5 dan transformasi menjadi 5 As di organisasi yang Anda pimpin. Ya, di bisnis yang Anda pimpin atau di sekolah tempat Anda bekerja. Silakan diselesaikan studi kasusnya dalam waktu 1 pekan. Termasuk video resumenya. Petunjuk ada di slide. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.